Inilah video amatir detik-detik mobil pribadi pelaku menabrak seorang pengendara mobil lain yang sedang ganti ban. Bukannya berhenti, mobil pribadi tersebut langsung tancap gas usai menabrak korban hingga korban terseret sejauh 600 meter. Satu korban meninggal dunia atas nama NC, umur 47 tahun, alamat di daerah Serengat, Kabupaten Blitar. Dan satunya lagi mengalami luka di bagian kaki atas nama MA, sama dengan alamat di Kecamatan Serengat. Saat ini kasus kecelakaan yang menewaskan seorang guru warga Kecamatan Serengat tersebut tengah didalami unit laka lantas Polres Blitar. Seperti inilah detik-detik kecelakaan truk Wingbox menabrak 3 kendaraan dan 4 rumah di samping Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Terlihat truk Wingbox melaju kencang menabrak mobil kendaraan minibus yang terparkir, kemudian menabrak 2 kendaraan di depannya. Meski demikian, kendaraan Wingbox tetap nyelonong hingga menabrak 4 rumah milik warga di tepi jalan raya. Tak hanya itu, Wingbox bermuatan roll paper tumpah ruah ke jalan. Akibat kecelakaan ini, sopir Wingbox meninggal dunia di lokasi kejadian dan dilarikan ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Penyebab kecelakaan disebabkan karena ban Wingbox mengalami pecah ban hingga sopir tak bisa menguasai setirnya. Sementara kerugian diperkirakan kurang lebih 42 juta untuk korban. Sementara yang kami data untuk supir Wingbox, 1 meninggal dunia dan korban luka ringan dari driver pickup. Akibat kecelakaan, jalur Malang-Surabaya sempat mengalami kemacetan panjang. Minggu malam, warga desa Lagi Agi, Kecamatan Kampaligian, digegerkan dengan penemuan sebuah mobil ringsek di pinggir jalan. Di dalamnya ditemukan seorang pria dalam keadaan tak bernyawa. Warga menduga terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, kondisi mobil tidak terlalu rusak dan korban tidak mengalami luka akibat kecelakaan. Korban pria berusia 35 tahun bernama Husein ditemukan dengan luka di bagian kepala. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Dari hasil visum sementara, ditemukan benda kecil di dalam kepala korban yang memicu dugaan adanya tindak kekerasan atau penembakan. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah beredar foto dan video di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian masih menunggu hasil lengkap laboratorium forensik. Mengungkapkan bahwa ini kecelakaan atau ada peristiwa pembunuhan saat itu? Ya, untuk sementara kalau masalah mendalam gitu kan, masalah penyelidikan nanti kami akan sampaikan. Polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyebab kematian korban. Sementara penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tangki yang sedang digerinda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur tiba-tiba meledak. Ya, seorang pekerja yang sedang memperbaiki tangki tersebut langsung terpental. Sebuah tangki yang sedang diperbaiki di sebuah bengkelas di Desa Mengato, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tiba-tiba meledak. Salah seorang karyawan bengkel yang sedang menggerinda tangki langsung terpental. Beruntung meski terkena ledakan, korban hanya mengalami luka ringan. Diduga tangki meledak akibat adanya sisa bahan bakar. Polisi yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan dari korban yang selamat. Polisi juga akan mencari pemilik tangki tersebut untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi antara karyawan perkebunan dengan masyarakat adat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya puluhan warga terluka dan sepeda motor dirusak.
Ratusan orang yang diduga dari pihak PT TPL, sebuah perusahaan pengolahan bubur kertas, bentrok dengan masyarakat adat Sihaporas di Butu Pengaturan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin pagi. Aksi penyerangan dilakukan karena menurut pekerja lahan yang ditanami warga merupakan milik perusahaan. Sementara warga mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat. Akibat bentrokan 33 warga yang didominasi emak-emak mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, gubuk dan kendaraan warga juga dibakar. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas bentrokan tersebut. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada hari Senin. Mereka berunjuk rasa menyuarakan 3 tuntutan utama yang menjadi aspirasi kaum buruh. Lebih dari 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Andi Gani Nenang WA, serta Partai Buruh memadati kawasan DPR RI sejak pagi tadi. Dalam aksinya, massa buruh menyuarakan 3 tuntutan utama. Pertama, menegakkan supremasi sipil. Kedua, mendesak DPR segera membentuk rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja. Dan ketiga, menghapus sistem kerja outsourcing serta menolak kebijakan upah murah. Aksi buruh ini menjadi bentuk desakan agar pemerintah dan DPR segera mengambil langkah konkret dalam melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengatakan prajurit TNI berinisial Letda AF telah berdamai dengan pengemudi ojek online di kota Pontianak yang diduga dipukulnya. Namun penyidikan tetap dilanjutkan. Udahlah Pak, dilerai lah. Orang nggak dilerai sih. Dan Puspom membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojol di Pontianak, Kalimantan Barat pekan lalu. Yusri menduga insiden terjadi karena prajurit terbawa emosi di jalan raya, di mana Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit ini dan mengimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindakan kekerasan. Itu sekitar pukul 14.00. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat ya. Itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Pemirsa, diguyur hujan lebat selama 1 jam, sejumlah jalan di kawasan Kota Medan mengalami banjir. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir pun mogok. Banjir mencapai ketinggian hingga 1 meter terjadi di kawasan Jalan Pasar Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin malam. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut selama 1 jam. Tidak hanya itu, buruknya saluran drainase yang ada di kawasan tersebut juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Sementara itu, sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintasi genangan banjir terlihat mengalami mogok lantaran sepeda motor yang digunakan kemasukan air.
Selain di kawasan Pasar Ring Road, banjir juga terjadi di beberapa kawasan lainnya, seperti di Jalan Setiabudi, Jalan Abdul Hakim, serta kawasan Jalan Ngumban Surbakti. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, A-News melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami 22 kali letusan disertai gemuruh dengan tinggi kolom abu 2000 meter dari mulut kawah. Gunung Lewotobi laki-laki saat ini berada pada status level 4 atau awas. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki kembali terjadi Senin sore pukul 16.15 WITA dengan tinggi kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan diharapkan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi. Masyarakat diharapkan agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Bagi masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki, diharapkan memakai masker, penutup hidung untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Ini kembali. Walaupun terus terjadi erupsi, sayangnya sejumlah warga tidak mau mengungsi dan lebih memilih bertahan di rumah demi menjaga binatang dan harta benda mereka. Dari Flores Timur, Joni Nura, A-News melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya bocah di kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Timur. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Penemuan jasad korban berawal dari warga yang mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Diketahui korban tinggal bersama sang ibu, namun saat penemuan jasad sang ibu tidak berada di lokasi. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Hingga kini polisi masih memeriksa 5 orang saksi dan menggali keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, penemuan kerangka manusia di area tambak bibir pantai di Sidoarjo, Jawa Timur menggemparkan warga. Saat ditemukan, kerangka masih mengenakan daster dan belum diketahui pasti identitasnya. Inilah penampakan kerangka manusia yang masih mengenakan daster di area tambak dekat bibir pantai di Desa Tambak Segoro Sedati, Sidoarjo. Penemuan kerangka yang diduga berjenis perempuan ini pertama kali ditemukan oleh anak kecil yang pergi memancing dan kemudian melaporkan ke orang tuanya. Selanjutnya, warga melaporkan kejadian ke Polsek Sedati yang diteruskan ke Basarnas Surabaya untuk dievakuasi. Penemuannya itu di pinggir pantai. Yang tahunya itu anak kecil. Terus bilangnya ke orang tuanya manggil dari kepala desa. Kerangka diduga sudah meninggal lebih dari 1 bulan itu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini identitas kerangka itu belum diketahui dan penyebab pasti kematiannya juga masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang ibu yang tengah hamil terpaksa ditandu menuju rumah sakit hingga menempuh perjalanan selama 5 jam di Kecamatan Alu Polewil Mandar, Sulawesi Barat. Ironisnya, akibat melalui medan berat, sang ibu harus kehilangan anak dalam kandungan usai tiba di rumah sakit.
Lagi dan lagi ada ditanduk seperti begini, kasihan. Sarina, warga desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar harus menempuh perjalanan yang begitu berat dan melelahkan untuk mendapatkan perawatan medis. Jalan Desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sarina terpaksa ditandu oleh puluhan warga menggunakan sarung dan bambu, serta harus menempuh jalan ekstrim yang rusak parah. Ini jalannya juga. Bahkan warga harus menyeberangi 4 sungai dan menghadapi material longsoran selama hampir 5 jam. Tujuan mereka adalah puskesmas terdekat dan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan yang sulit ini terpaksa ditempuh setelah Sarina mengalami sesak napas, padahal usia kandungannya baru 6 bulan. Namun kondisi sang ibu sangat membutuhkan perhatian medis segera. Meski sudah menempuh perjalanan yang jauh, sang bayi yang dikandungnya tak dapat diselamatkan. Kalau di sana masih ada detak jantungnya, tapi ya kan namanya juga di perjalanan tak tahu apa. Mungkin goncangan Pak bisa. Ya mungkin karena ya kita bisa lihat sendiri jalannya kemarin. Berarti bayinya meninggal. Akhirnya bayinya meninggal. Itu. Tapi yang pastinya di sini ya sudah tidak tertolong lagi. Warga berharap semoga kejadian ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan segera ada langkah nyata untuk memperbaiki infrastruktur. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Zuhair Zainal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan lansia mendapatkan terapi imunologi sel gratis di salah satu klinik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terapi imunologi sel ini diberikan kepada 50 pasien penderita diabetes, jantung, stroke hingga autoimun. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Harga terapi ini untuk sekali datang bisa mencapai jutaan rupiah. Diharapkan ke depan pemerintah dapat mengembangkan layanan kesehatan, khususnya imunoterapi, sehingga masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri. Tergantung tingkat keparahan penyakit pasien. Misalnya ada pasien datang stroke atau hipertensi yang berkepanjangan, disarankan untuk mengulangi 1 bulan sekali itu. Nah, pada pasien-pasien yang autoimun, misalnya terkena autoimun tapi gejalanya di sendi, itu kita bisa suntikkan, diinfus dan disuntikkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai dipecat sebagai anggota DPRD Gorontalo dan kader PDIP, Wahyudin Morido beralih profesi jual es batu. Wahyudin kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD. Pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Teman-teman semua yang butuh es batu, apa kabarnya? Inilah aktivitas Wahyudin Morido, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, usai dipecat dari kader PDIP Gorontalo. Wahyudin mengaku kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Wahyudin mengunggah aktivitasnya saat sedang membuat es batu di akun media sosialnya. Meski demikian, unggahan itu mengundang beragam reaksi warganet. Sebagian warganet memberikan semangat kepada anak mantan Bupati Bualemo itu, sebagian lain menyebut aktivitas Wahyudin dinilai hanya sandiwara. Sebelumnya Wahyudin mengaku pasrah usai dipecat tidak hormat dari PDIP. Ia juga telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan. Jadi teman-teman semua, pasca tadi diumumkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diberhentikan dan sudah dicabut KTA-nya oleh DPD Provinsi Gorontalo dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu, menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Sebelumnya PDIP Gorontalo resmi mengumumkan pemecatan Wahyudin sebagai kader PDIP per tanggal 20 September 2025. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja.
Langkah tegas ini dilakukan usai viralnya video Wahyudin berniat merampok uang negara. Diduga Wahyudin dalam kondisi mabuk saat menyetir mobil bersama wanita yang diduga selingkuhannya. Perilaku Wahyudin dianggap partai dan Badan Kehormatan DPRD sebuah pelanggaran berat. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus selidiki penyebab robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Aktivitas ASN di kantor Bupati sudah berjalan dengan normal. Pasca ambruknya teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, aktivitas perkantoran terutama para ASN yang bertugas di gedung utama Senin pagi berjalan normal karena bangunan utama yang terdiri dari 4 lantai dan 1 basement masih aman. Namun 2 pintu utama akses masuk kendaraan ditutup untuk menghindari banyaknya warga yang ingin melihat kondisi gedung. Petugas kepolisian Polres Brebes melakukan penyelidikan pasca robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Tim identifikasi Satreskrim Polres Brebes diturunkan untuk memeriksa kondisi bangunan teras yang ambruk. Polisi akan mendalami adanya unsur kelalaian dari kontraktor yang melakukan perbaikan atap, karena sebelum diperbaiki, kondisi teras berdiri kokoh. Tentunya tindakan dilakukan oleh kita untuk memberikan polis lain itu yang pertama adalah perimeter, memberikan perimeter dan juga menjaga jarak aman supaya tidak terjadi susulan lagi. Jadi masyarakat bisa terjamin dan tidak ada korban tambahan. Kemudian yang kedua terkait dengan investigasi, tentunya kita akan melakukan penyelidikan. Kita sudah turunkan tim IDEN untuk meneliti dan juga untuk menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan. Sementara 2 korban yang terjepit reruntuhan teras masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka patah tangan. Dan 1 korban anak-anak sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami memar di bagian tangan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Del Pedro dan tim advokat untuk demokrasi Iqbal Ramadan penuhi panggilan kedua sebagai saksi dalam kasus penghasutan di media massa yang menjerat Del Pedro CS. Anak dari ex-Mensesnek Murdiono itu terkejut saat penyidik beri surat panggilan untuknya. Di tengah Iqbal mendampingi kliennya saat diperiksa menjadi saksi. Dalam pemeriksaan, penyidik beri sejumlah pertanyaan, mulai dari kegiatan bantuan hukum yang dilakukan pada tanggal 25 dan juga 28 Agustus lalu, hingga postingan Lokataru mengenai posko bantuan hukum bagi anak di bawah umur. Pihak Iqbal menduga bahwa posko bantuan hukum ini tak memiliki nilai pidana karena pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan pendampingan hukum terlepas dari kasus apapun. Secara keseluruhan, tim advokasi keberatan atas pemanggilan Iqbal sebagai saksi. Selain itu, pihak advokat meminta agar proses penyelesaian kasus Del Pedro CS segera menemukan titik terang. Cukup mengagetkan ya, karena di saat saya sedang menjalani profesi saya sebagai advokat, mendampingi seseorang, justru saya dipanggil menjadi saksi gitu dalam dugaan perkara yang sama. Waktu itu gitu. mendampingi siapa, Mas? Ada salah satu staf dari Lokataru Foundation. Saya rasa apa yang saya lakukan di tanggal 25 dan 28 itu untuk membantu negara melakukan pemenuhan hak asasi manusia, hak atas bantuan hukum ke demonstran-demonstran ditangkap. Jadi kalau memang ada dugaan menghasut, saya bingung juga menghasut di mana. Saya justru mencoba, saya dan kawan-kawan pada tanggal itu mencoba dan membantu gitu orang-orang yang ditahan, ditangkap, dan memberikan bantuan hukum gitu. Pemirsa, ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman dituntut 20 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak perempuan. Dalam sidang yang berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, JPU menuntut ex-Kapolres Ngada dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar. Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 359 juta. Menanggapi tuntutan jaksa, kuasa hukum terdakwa merasa keberatan dan akan menyampaikan pembelaan pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada Senin 29 September mendatang. Sebelumnya,
Kasus AKBP Fajar mencuat ke publik setelah dirinya ditangkap Propam Mabes Polri pada 20 Februari lalu. AKBP Fajar ditangkap usai dilaporkan otoritas Australia terkait keterlibatannya atas penjualan konten video porno anak di bawah umur di salah satu situs dewasa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nur Fahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Menanggapi hal ini, Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017, Anton Carlian menyebut tim internal mempunyai semangat perbaikan ke dalam tubuh Polri sehingga sangat wajar jika seluruh anggotanya merupakan pejabat Polri, seperti cuplikan dialog bersama rekan Harjuno berikut ini. Posisinya gitu, 52 anggota yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri. Nah, itu kita harus pertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan. Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Undang PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu. Tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya, bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian jauh dari kata sipil. Nah, kita lihat apakah pembentukan ini mempertahankan status quo atau memang menuju perbaikan ke arah yang lebih baik gitu. Kita paham tadi semangatnya internal, tapi ada masukan ketika ini hanya menilai diri sendiri dan hanya isinya perwira tinggi, tentunya perbaikan itu takutnya tadi banyak yang skeptis, Pak. Ya, bisa saja berpikir demikian, tetapi kita pun juga tadi memang bisa saja dilibatkan nanti itu ya untuk apa masukan-masukan dari eksternal itu sendiri, seperti tadi bisa dari Komponas, bisa dari Police Watch, itu kan bisa diberikan masukan-masukan. Toh polisi ini sekarang ini yang akan dibenahi. Nah, yang akan dibenahi itu sendiri tentu saja secara internal dulu sebelum nanti secara eksternal. Justru di sini presiden itu sendiri sangat-sangat memperhatikan polisi, karena polisi ini mau tidak mau dalam sebuah negara ini merupakan fungsi daripada sebuah negara itu sendiri. Apabila polisinya jelek, maka negara pun juga akan jelek. Ini tidak berarti bahwa dengan tidak dilibatkannya masyarakat bukan berarti polisi menutup diri. Karena memang ada dua tim ini. Ada tim yang internal, tentu saja kalau tim internal itu bukan berarti mau istilahnya justru menutupi diri sendiri. Toh nanti pun juga akan dibuka oleh tim eksternal yang dibentuk oleh presiden. Justru di sini semangatnya semangat ingin memperbaiki diri. Pemirsa, puluhan polisi wanita atau Polwan berkumpul di sebuah pusat perbelanjaan di Jawa Timur. Tapi kali ini bukan untuk merazia pemirsa, melainkan untuk menampung keluhan para wanita. Puluhan polisi wanita dari Polresta Sidoarjo menggelar program Rise and Speak, berani bicara selamatkan sesama di pusat perbelanjaan di kawasan Jati Sidoarjo. Menyasar kalangan wanita muda dan ibu rumah tangga, program ini mengajak untuk melaporkan berbagai permasalahan perempuan dan anak seperti aksi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, atau aksi asusila yang menyasar perempuan dan anak. Selain menyebar brosur dan stiker, Polresta Sidoarjo juga membuka layanan konsultasi dan laporan di dalam mal yang dilayani langsung Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Polwan Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan Rise and Speak yang dengan tema berani bicara selamatkan sesama. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan menerima laporan ataupun pengaduan terkait dengan perempuan dan anak, kemudian juga kegiatan konseling ataupun konsultasi yang tentunya dalam hal ini memberikan para perempuan ya untuk memperoleh akses keadilan. Program ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta menampung laporan ke unit PPA dan langsung menindaklanjuti jika diperlukan. Program yang digelar dalam rangka HUT Polwan ini merupakan wujud kepedulian Polri, khususnya polisi wanita, terhadap perempuan dan anak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra,
AA News melaporkan. Pemirsa, penggunaan strobo secara berlebihan membuat gerah masyarakat. Ya, gerakan Stop Totot Buk Buk ini marak disuarakan warga. Istana pun minta pejabat untuk tidak berlebihan menggunakan strobo. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirene dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirene dengan arogan. Menariknya, beredar di media sosial iring-iringan Presiden Prabowo tanpa sirene. Meski pengawalan tetap ada, namun tidak diiringi oleh sirene. Video iring-iringan ini direkam warga saat rombongan Presiden Prabowo akan berangkat ke New York. Istana pun buka suara soal penggunaan strobo. Istana meminta pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirene dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Penggunaan sirene dalam lampu strobo diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri evaluasi penggunaan sirine dan strobo di jalan raya. Korlantas Irjen Agus Suryo bekukan sementara pengawalan dengan gunakan sirine atau strobo. Korlantas Polri membekukan sementara pengawalan dengan menggunakan sirine atau strobo yang mengganggu pengguna jalan. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo menyebut akan evaluasi penggunaan strobo dan sirine bersama masyarakat. Kakor Lantas juga menyampaikan terima kasih atas kritik dari masyarakat dalam penggunaan strobo. Pengawalan yang menggunakan sirine strobo ini kami bekukan sambil nanti kita evaluasi yang terbaik seperti apa. Kami juga akan melibatkan masyarakat, kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Tentunya contohnya di tol pada saat patroli. Ini kan penting sekali. Bagaimana caranya pengguna jalan itu aman dan selamat, tentunya juga harus ada patroli polisi. Dalam hal ini, Kakor Lantas mengimbau masyarakat tertib berlalu lintas demi menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ratusan siswa SD Melaja 2 dan SMA N3 Bangkalan, Jawa Timur tidak bisa konsumsi makanan bergizi gratis karena mencium bau basi. Akibat mengonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dilarikan ke rumah sakit. ...524 siswa di SD Melajah 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging berkuah tersebut basi dan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG kepada siswa. 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makan siang bergizi gratis yang dibagikan di sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut, hingga muntah-muntah. Pemerintahan Presiden Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi program makan bergizi nasional. Kami atas nama pemerintah dan
mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Hingga kini, Badan Gizi Nasional terus membenahi program bergizi gratis. Juru masak hingga bahan baku makanan akan menjadi prioritas utama perbaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari tegaskan pemerintah tak tutup mata terkait kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah berjanji akan lakukan evaluasi. Data dari 3 lembaga sebagai berikut. BGN 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025. Nah, tolong teman-teman jangan lihat beda angkanya. Ya. Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih. Antar KL ya. Setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga. Bahkan oleh BGN sendiri. Ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Kemudian dari elemen masyarakat ada namanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, mantau lewat media, mencatat 5.360 siswa atau ya 5.360 siswa ya, tidak menyebut berapa jumlah kasusnya. Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan, B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C. Kontaminasi silang dari petugas, D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Ya. Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Ya, Pak Mensesnek kan sudah merespon juga kan Jumat kemarin kan, ya, mengakui adanya itu, minta maaf dan akan evaluasi. Pemirsa, MUI Jawa Barat minta dapur penyedia MBG mengurus sertifikasi halal. Pasalnya, jika benar tatakan MBG mengandung minyak babi, maka haram hukumnya. Dugaan ompreng program makan bergizi gratis mengandung minyak babi masih menjadi sorotan publik, salah satunya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Menurut MUI Jabar, jika omprengan atau tempat makan benar mengandung minyak babi, maka haram hukumnya untuk makanan yang ada dikonsumsi. Selain itu, MUI juga meminta dapur penyedia MBG mengurus sertifikat halal. Di dalam ketentuan ya MUI, baik peralatan apalagi itu makanannya, kalau itu memang mengandung unsur babi ya jelas itu tidak boleh, itu haram ya. Nah, apalagi ini konsumennya kan mayoritas anak-anak muslim ya, sepengetahuan kami belum melihat gitu ya MBG atau apa istilahnya dapur-dapur penyelenggaranya di daerah itu sudah memiliki sertifikat. Kalau memang belum ya anjuran kami segera proses sertifikat halalnya itu. Sebelumnya, Asosiasi Pesantren RMI NU mengungkap temuan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta Wafariansyah dan diunggah oleh akun Instagram @halalcorner.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bantah proses pembuatan food tray alias ompreng, program makanan bergizi gratis mengandung minyak babi. Dadan mengaku produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM, kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Minyak itu digunakan dalam ompreng itu bukan bahan bakunya, bukan di dalam campurannya, tetapi ketika processing, stamping atau pembentukan dari lembaran nikel, kemudian dipres agar terbentuk menjadi lekukan-lekukan itu yang digunakan minyaknya, dan itu digunakannya pada mesin mesin pencetaknya, bukan pada omprengnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meresmikan sentra produksi pangan gizi EBG di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Peresmian SPPG MBG di Dolok Sanggul, Humbang, Hasundutan ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah untuk mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan didampingi Bupati Humbang Hasundutan, Olowan P. Nababan, dan Wakil Bupati Junita R. Marbon. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah untuk memperkuat implementasi MBG di seluruh Indonesia. Yayasan Parhobas, kami berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam mensukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sidang gugatan perdata senilai 125 triliun terhadap Gibran Rakabuming Raka dilanjut ke tahap mediasi. Mediasi akan digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya Pak, inisiator datang langsung apa gimana Pak? Nanti akan kami tanyakan, karena ini baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang berarti kan akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub pada tahun 2019 hingga 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Sudewo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo hadir di Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Namun pihak KPK belum merinci apa materi yang akan ditanyakan penyidik terkait perkara tersebut.
Dalam kasus tersebut awalnya terdapat 10 tersangka dan kini berkembang menjadi 19 tersangka dan 1 korporasi. KPK menilai Bupati Sudewo menerima aliran dana atas perkara korupsi tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan fakta saat persidangan dalam dakwaan 2 terdakwa yakni Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Nama Sudewo disebut menerima aliran dana komitmen fee sebesar 0,5% atau senilai 700 juta rupiah dari total nilai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Tengah senilai 143,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jonathan Simanjuntak, Anyus melaporkan. Pemirsa, warga Pati berkali-kali berunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Bahkan warga juga menggeruduk KPK meminta Sudewo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Gelombang unjuk rasa warga Pati kian masif. Warga Pati beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser. Warga juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. Tak hanya unjuk rasa di Pati, warga Pati juga pernah menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Warga mendesak Sudewo ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Ini di gedung KPK Merah Putih, ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Dalam kasus ini, meski Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara, KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Pemirsa, Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk mendengarkan aspirasi rakyat saat menghadiri konsolidasi fungsional bimbingan teknis atau BIMTEK bagi seluruh anggota fraksi DPRD Partai Golkar di Jakarta. Instruksi ini diberikan agar tidak terjadi lagi aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan karena anggota Dewan tidak mendengar aspirasi rakyat. Bahlil juga menekankan kegiatan BIMTEK bertujuan untuk memperkuat peran anggota legislatif Golkar di semua tingkatan agar lebih dekat dengan rakyat, serta memperjuangkan anggaran daerah yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat dan juga mendukung penuh program pemerintah pusat maupun daerah. Kita meminta kepada seluruh anggota DPR, kabupaten, kota, dan provinsi harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat ketika ada aspirasi yang hendak mau disampaikan. Yang kedua, saya juga meminta agar kita harus peka dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang. Harus kita berada di tengah-tengah masyarakat. Dan kita hidupnya juga harus bisa melakukan fungsi. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan hutang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha minjam duit ke bank yang menjadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. 2 desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, menanggapi wilayah yang dilelang karena dijadikan jaminan utang oleh pihak swasta, pemerintah Desa Sukawangi angkat bicara. Menurut Kepala Desa, Desa Sukawangi bukan dilelang, melainkan diklaim oleh Kementerian Kehutanan. Polemik kasus tanah di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memanas setelah Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto membuat pernyataan bahwa Desa Sukawangi yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilelang akibat dijadikan jaminan hutang oleh pihak bank. Pernyataan itu langsung disanggah oleh pemerintah Desa Sukawangi. Pihaknya menyebut bahwa tanah yang berada di Desa Sukawangi bukan diklaim oleh swasta, melainkan oleh pihak Kementerian Perhutanan RI. Kalau Desa Sukawangi itu diklaim oleh Kementerian Kehutanan bahwa tentang penetapan kawasan hutan, kelompok hutan Gunung Hambalang Barat dan kelompok hutan Hambalang Timur dengan luas 8.961,98 hektar, termasuk Desa Sukawangi ini. Desa Sukawangi ini diklaim sama SK tersebut itu satu desa berarti. Budianto menambahkan, di Kecamatan Sukamakmur sendiri, memang ada 2 desa yang dilelang oleh pihak swasta. Akibat dijadikan pinjaman hutang kepada pihak bank, namun desa tersebut berada di Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, yang saat ini sejumlah tanah milik warga dipasangi plang. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Dua punggawa timnas Garuda, Jade Ses dan Emil Audero tampil solid saat kembali memperkuat klub. Os animamos a todos a apoyarnos y a seguir ahí. Ya estamos de camino a Gaza, entonces me siento con mucha esperanza y un poquito de incertidumbre porque estamos viendo que los gobiernos del mundo siguen sin hacer nada, pero con mucha esperanza por ver cómo el pueblo se ha unido y estamos apoyando a nuestros hermanos. Para aktivis ini sudah berlayar dari Tunisia menuju Gaza. Perjalanan mereka setidaknya 8 hari tiba di Gaza. Kapal-kapal yang berlayar berisikan perlengkapan penting seperti susu untuk bayi, beras, dan obat-obatan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dukungannya terhadap pengakuan negara Palestina di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pidato ini disampaikan Prabowo saat menghadiri KTT penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara. President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting. I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia
for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Unjuk rasa anti korupsi di Manila, Filipina berakhir ricuh. Akibat kericuhan tersebut, lebih dari 200 orang ditahan oleh pihak kepolisian. Aksi unjuk rasa anti korupsi di ibu kota Filipina pada hari Minggu kemarin berujung ricuh setelah terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan sekelompok demonstran bertopeng. Dalam kericuhan itu, polisi melaporkan lebih dari 200 orang ditahan, termasuk 88 anak di bawah umur. Kericuhan pecah di tengah aksi massa yang pada awalnya berlangsung damai dan diikuti ribuan warga, aktivis, tokoh agama hingga politisi. Para pengunjuk rasa menyoroti skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang disebut telah merugikan negara hingga miliaran peso. Dalam aksi massa itu, suasana berubah tegang ketika sekelompok demonstran melempari aparat dengan batu. Polisi kemudian membalas dengan tindakan tegas yang mengakibatkan situasi kian tak terkendali dan sejumlah kendaraan dinas terbakar. Juru bicara Kepolisian Regional Manila, Mayor Hazel Asilo mengatakan pihaknya masih mendalami identitas para pelaku serta mengumpulkan keterangan dari para massa aksi yang ditahan. Sementara itu, menurut kepolisian, sedikitnya 93 petugas ikut mengalami luka-luka. Isu korupsi proyek infrastruktur ini kian memicu kemarahan publik sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juni lalu. Kementerian Keuangan memperkirakan kerugian negara akibat praktik korupsi dalam proyek tersebut mencapai 118,5 miliar peso atau setara sekitar 2 miliar dolar Amerika. Masih dari Filipina, pemirsa, Sungai Naga di Filipina dipenuhi oleh jutaan umat Katolik. Mereka berkumpul untuk mengikuti prosesi yang bernama Fluvial Pena Francia untuk menghormati Bunda Maria. Jutaan umat Katolik di Filipina membadati tepi Sungai Naga untuk mengikuti prosesi Fluvial Pena Francia. Prosesi ini merupakan prosesi penghormatan kepada Maria dari Pena Francia sebagai Bunda Maria yang sangat dihormati di kota Naga, Filipina, karena dipercaya telah membimbing masyarakat Filipina ke kehidupan yang baik. Ratusan perahu berbaris untuk melakukan prosesi menyusuri sungai yang diiringi nyala lilin dan lambaian sambut tangan umat di sepanjang sungai. Umat yang hadir pun mencoba menyentuh patung Bunda Maria dari Pena Francia sebelum dipindahkan ke perahu. Umat dari berbagai wilayah kerap datang ke prosesi tahunan ini dengan berbagai alasan. Di antaranya sebagai bentuk syukur atas doa mereka yang telah terwujud. Prosesi Fluvial Pena Francia mengakhiri festival selama seminggu yang dimulai dengan novena 9 hari di Katedral Metropolitan Naga, Pena Francia. Menurut legenda, prosesi ini bermula di Spanyol pada abad ke-15 ketika seorang bangsawan Prancis, Simon Vela, menemukan patung perawan Maria yang tersembunyi setelah menerima petunjuk ilahi berabad-abad kemudian. Kepolisian Nasional Filipina memperkirakan acara tahun ini menarik lebih dari 1 juta peserta, menyamai rekor tahun lalu yang mencapai 1,5 juta. Pemirsa, kembali di News Pagi. Pemirsa, sebuah tangki yang sedang digerinda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur tiba-tiba meledak. Seorang pekerja yang sedang memperbaiki tangki tersebut langsung terpental.
Sebuah tangki yang sedang diperbaiki di sebuah bengkelas di Desa Mengato, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tiba-tiba meledak. Salah seorang karyawan bengkel yang sedang menggerinda tangki langsung terpental. Beruntung meski terkena ledakan, korban hanya mengalami luka ringan. Diduga tangki meledak akibat adanya sisa bahan bakar. Polisi yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan dari korban yang selamat. Polisi juga akan mencari pemilik tangki tersebut untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara mabuk seorang pengendara mobil menabrak warga dan menyeret korban setengah kilometer lebih hingga tewas. Ya, warga yang melihat menghajar sang sopir dan merusak mobilnya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus penutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan jangan lupa tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan hadir program iNews Sport Pagi bersama Togi Sinaga. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah video amatir detik-detik mobil pribadi pelaku menabrak seorang pengendara mobil lain yang sedang ganti ban. Bukannya berhenti, mobil pribadi tersebut langsung tancap gas usai menabrak korban hingga korban terseret sejauh 600 meter. Satu korban meninggal dunia atas nama NC, umur 47 tahun, alamat di daerah Serengat, Kabupaten Blitar. Dan satunya lagi mengalami luka di bagian kaki atas nama MA, sama dengan alamat di Kecamatan Serengat. Saat ini kasus kecelakaan yang menewaskan seorang guru warga Kecamatan Serengat tersebut tengah didalami unit laka lantas Polres Blitar. Seperti inilah detik-detik kecelakaan truk Wingbox menabrak 3 kendaraan dan 4 rumah di samping Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Terlihat truk Wingbox melaju kencang menabrak mobil kendaraan minibus yang terparkir, kemudian menabrak 2 kendaraan di depannya. Meski demikian, kendaraan Wingbox tetap nyelonong hingga menabrak 4 rumah milik warga di tepi jalan raya. Tak hanya itu, Wingbox bermuatan roll paper tumpah ruah ke jalan. Akibat kecelakaan ini, sopir Wingbox meninggal dunia di lokasi kejadian dan dilarikan ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Penyebab kecelakaan disebabkan karena ban Wingbox mengalami pecah ban hingga sopir tak bisa menguasai setirnya. Sementara kerugian diperkirakan kurang lebih 42 juta untuk korban. Sementara yang kami data untuk supir Wingbox, 1 meninggal dunia dan korban luka ringan dari driver pickup. Akibat kecelakaan, jalur Malang-Surabaya sempat mengalami kemacetan panjang.